Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, kembali lagi berjumpa bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, Guru Bahasa Indonesia di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu cerpen. Oke, sebelum kita membahas cerpen, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat apa-apa saja materi yang akan kita bahas di dalam cerpen. Nah, materi yang A kita membahas yaitu pemahaman cerpen. Materi yang B kita membahas mengenai nilai-nilai dalam cerpen. Materi yang C kita membahas mengenai demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen. Materi yang D, kita membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Terakhir, materi E dalam cerpen ini, kita membahas mengenai penyusunan cerpen. Nah, Ananda semuanya, mari kita bahas materi cerpen kita ini satu persatu. Baiklah, mari kita bahas ya materinya. Kita masuk terlebih dahulu ke materi yang A. Materi A-nya yaitu pemahaman cerpen. Jadi di materi A ini kita akan membahas beberapa materi kecil juga. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian cerpen tersebut. Yang kedua ciri-ciri cerpen. Yang ketiga yang akan kita bahas jenis cerpen. Oke Ananda, mari kita bahas satu persatu. Nah, cerpen. Oke, apa itu cerpen? Mungkin Ananda sudah pernah mendengar apa itu cerpen. Mungkin yang Ananda ketahui, cerpen itu adalah cerita pendek saja ya. Jadi, cerpen itu pengertian lengkapnya yaitu cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca sekali duduk. Nah, itulah dia pengertian cerpen. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen ini yang pertama yaitu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Nah, yang kedua cirinya habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, cirinya tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Ya, berarti tidak menggambarkan semua kisah para tokoh, hanya menggambarkan satu kisah tokoh tersebut. Yang keempat, cirinya ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Oke. Yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Nah, jadi alurnya hanya satu ya. Yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, jadi watak tokoh itu hanya dilukiskan secara singkat. Yang terakhir, cirinya menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca tersebut. Nah, jadi menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Nah, itu dia 7 ciri-ciri cerpen. Kita lanjut ke materi yang ketiga dalam pemahaman cerpen ini yaitu jenis cerpen. Nah, jenis cerpen ini ada 3. Yang pertama cerpen mini. Yang kedua cerpen ideal. Yang ketiga cerpen panjang. Nah, ini jenis-jenis cerpen. Kita lihat ya cerpen mini ini apa ya. Nah, cerpen mini ini jumlah katanya antara 750 sampai 1000 kata. Nah, kalau jumlah katanya itu 750 sampai 1000 kata, berarti itu adalah cerpen mini. Nah, yang kedua cerpen ideal. Nah, kalau cerpen ideal ini jumlah kata antara 3000 sampai 4000. Oke, cerpen panjang jumlah katanya antara 4000 sampai 10.000. Oke, nah itu dia jenis-jenis cerpen. Semoga Ananda bisa memahami materi kita yang A. Oke, kita lanjut ke materi kita yang B. Nah, yang B materinya yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Jadi di materi B ini kita akan membahas 2 materi juga. Materi yang pertamanya, nilai-nilai dalam cerpen. Materi yang keduanya, mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Oke, kita lihat ya.
Nilai-nilai dalam cerpen. Nah, nilai-nilai dalam cerpen ini yang pertama adalah nilai agama. Jadi, di dalam suatu cerpen ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai agama. Yang kedua ada nilai moral. Yang ketiga ada nilai politik. Yang keempat ada nilai sosial. Yang kelima ada nilai budaya. Terakhir ada nilai kepahlawanan. Jadi, kalau Ananda nanti membaca sebuah cerpen, dipastikan dalam cerpen itu ada termasuk 6 nilai ini. Oke, kita lihat bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai tadi di dalam cerpen. Nah, langkah yang pertama, kita baca cerpen tersebut dengan seksama. Setelah kita baca, kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita analisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Nah, jadi kita harus menganalisis tindakannya, dialog dari tokoh tersebut. Nah, setelah kita menganalisis, kita masuk ke langkah yang ketiga. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Jadi, kalau kita sudah melihat tindakan tokoh tersebut, baru bisa kita lihat nilai apa yang dia pakai. Apakah nilai agamanya yang ada dia di sana? Apakah nilai kepahlawanannya, sosialnya, budayanya? Ya, nah itu dia. Oke, itulah dia cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Oke, kita lanjut ke materi kita yang C. Demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita mendemonstrasi nilai-nilai cerpen tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara yang pertamanya membaca cerpen dengan teliti. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh tersebut. Yang ketiga, setelah kita analisis, kita simpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan cerpen tersebut. Oke, setelah kita simpulkan, kita analisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Yang kelima, kita praktekkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita melihat dalam cerpen tersebut ada nilai agama yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, kita kaitkan nilai agama yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dia melakukan sholat 5 waktu. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Oke. Itu dia demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi kita yang D. Nah, unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ini yang pertama ada unsur intrinsik cerpen. Yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang ketiga ada struktur cerpen. Yang keempat ada kebahasaan cerpen. Nah, jadi yang empat ini adalah unsur pembangun cerpen. Kita bahas ya satu persatu. Kita masuk yang ke pertama yaitu unsur intrinsik cerpen. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerpen tersebut atau unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, yang pertama yaitu tema. Tema ini adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua, adanya alur atau plot. Berikutnya adalah alur dalam cerpen. Apakah alur yang digunakan adalah alur maju, alur mundur, alur maju mundur, alur mundur maju, atau bahkan alur campuran? Nah, dari alur tersebut, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen, umumnya alur dari cerpen ini dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Itu dia alur atau plot. Kita lanjut, latar. Latar atau tempat. Nah, waktu dan suasana yang terdapat di dalam cerpen. Oke, kita lanjut penokohan. Penokohan dapat dikenal dengan cara mendeskripsikannya atau melalui dialog yang dilakukan si tokoh dalam cerita. Pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung.
Oke, dalam pemeran itu ada wataknya. Nah, watak sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak ini juga dibagi menjadi 3, yaitu protagonis atau watak yang baik, antagonis atau watak yang jahat, dan netral. Itu dia penokohan. Kita lanjut unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Nah, ada sebagai pelaku utama dan ada sebagai pelaku sampingan. Nah, kalau pelaku utama ini, aku merupakan tokoh utama. Kalau pelaku sampingan ini, aku menceritakan tentang orang lain. Oke, sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, serba tahu. Nah, serba tahu ini dia menjadi tokoh utama. Yang kedua, pengamat. Nah, dalam pengamat ini, si dia menceritakan orang lain. Itu dia sudut pandang. Kita lanjut ke unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat di sini mungkin Ananda sudah pernah ya dan sudah tahu apa itu amanat. Jadi amanat itu pesan atau pelajaran yang didapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Itu dia unsur intrinsik cerpen. Kita lanjut ke unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ini adalah unsur yang membangun di luar cerpen tersebut. Nah, kita lihat ya, yang pertama yaitu latar belakang hidup pengarang. Nah, latar belakang yang dimiliki si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerpen yang dihasilkannya. Misalkannya, kondisi psikologi penulis saat menulis, pandangan politiknya, dan lain sebagainya. Contohnya ya, bisa kalian temukan di cerpen-cerpen karya Ahmad Tohari. Cerpen-cerpen beliau biasanya berlatar belakang kehidupan pedesaan di mana tempat beliau tinggal. Unsur ekstrinsik yang kedua, keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal penulis juga dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalkan kondisi perekonomian, situasi sosial politik, dan lain-lain. Contohnya adalah keadaan Indonesia pada tahun 1998 yang bisa kalian temukan di beberapa cerpen karya Seno Gumira, Aji Dharma, keadaan Indonesia yang sedang mengalami kesusahan dan munculnya berbagai kerusuhan ditangkap oleh Seno Gumira, Aji Dharma dalam cerpennya yang berjudul Clara atau wanita yang diperkosa. Kita lanjut unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini, nilai yang terkandung adalah salah satu daya tarik sehingga dapat menarik atau memberikan efek kepada pembaca. Nilai-nilai tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ke struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Nah, pada bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Jadi, kalau Ananda nanti melihat satu cerpen, terus di atasnya itu dia menceritakan tentang situasi penulis atau memperkenalkan tokoh. Nah, maaf Ibu ulangi ya. Jadi, kalau Ananda nanti melihat satu cerpen dan di sana terlihat ada bagaimana situasi yang sedang terjadi dan memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya, itu adalah bagian dari pengenalan situasi cerita. Lanjut yang kedua, pengungkapan peristiwa. Nah, selanjutnya dalam bagian ini penulis mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. Nah, yang ketiga strukturnya menuju konflik. Nah, lalu setelah pengungkapan peristiwa kita masuk ke menuju konflik. Nah, konflik ini mulai dipaparkan di dalam cerita. Misalnya, mulai dijelaskan bahwa si tokoh ternyata meskipun pintar, dia memiliki kendala dalam belajar. Oke, setelah itu kita masuk ke puncak konflik. Nah, di sini konflik mencapai puncaknya. Misalnya, si tokoh yang kesulitan belajar tadi mulai tak tahan dengan kesulitannya dan akhirnya si tokoh itu memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi mantan yang dibencinya. Oke, lanjut. Yang terakhir strukturnya penyelesaian. Nah, penyelesaian ini
Di bagian ini, cerita berpusat pada ending yang bisa diisi dengan solusi atau juga penutup cerita. Misalkan si tokoh tadi setelah bertemu dengan mantannya mendapat rekomendasi aplikasi belajar online bernama Zenius yang bisa membantu masalah belajarnya. Ini dia 5 struktur cerpen. Oke, semoga Ananda bisa memahaminya. Kita lanjut ke kebahasaan cerpen. Nah, kebahasaan cerpen itu yang pertama adalah verba aksi. Nah, kita lihat ya, verba aksi ini adalah merupakan kata kerja yang berbentuk tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, bukan sikap mental dan yang tidak tampak. Jadi, yang dilakukan dengan ungkapan. Lanjut, keterangan waktu. Keterangan waktu ini kita lihat ya, keterangan waktu ini adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Lanjut, yang ketiga dialog. Dialog ini kita lihat merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang terdapat dalam percakapan maupun karya tulis. Nah, ini dia kebahasaan cerpen tersebut. Jadi, kalau Ibu suruh menganalisis kebahasaan cerpen, Ananda cari verba aksi, cari keterangan waktu, dan cari dialog di dalam cerpen tersebut. Oke, kita lanjut ke materi kita yang E. Nah, materi kita ini yaitu yang E, penyusunan cerpen. Nah, dalam materi E ini kita akan membahas dua materinya. Yang pertama, penyusunan cerpen. Yang kedua, penyuntingan cerpen. Kita bahas ya. Langkah menyusun cerpen. Nah, yang pertama kita harus tentukan tema. Setelah kita tentukan tema, yang kedua kita tentukan pusat pengisahannya. Nah, setelah kita tentukan pusat pengisahan, kita lanjut yaitu menentukan penokohannya. Dan yang keempat, baru kita tentukan latar atau settingnya. Terakhir, baru kita sajikan cerpen dengan alur yang menarik. Oke, itu dia langkah menyusun cerpen. Kita masuk yang terakhir. Langkah menyunting cerpen. Setelah kita susun, baru kita sunting. Nah, langkah menyuntingnya yang pertama, kita baca keseluruhan naskah cerpen yang sudah kita buat. Setelah kita baca keseluruhan, kita cermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda bacanya. Nah, yang terakhir, baru kita perbaiki kesalahan yang telah kita temukan dalam naskah cerpen yang sudah kita baca tersebut. Nah, setelah itu baru kita perbaiki cerpen-cerpen tersebut. Nah, itu dia langkah menyunting cerpen. Baiklah Ananda semuanya, itu tadi materi kita mengenai cerpen. Dan inilah pertemuan kita untuk hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.